Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 4 Chapter 9. Kebangkitan semangat bela diri. Jiwa bela diri manusia kita bisa apa saja. Misalnya, jiwa bela diri ibumu adalah es, yang merupakan unsur jiwa bela diri yang sangat kuat. Dan jiwa bela diri ayah adalah sebuah buku. Meski tidak terlalu kuat, itu membuat ayah kamu punya ingatan jauh melebihi orang biasa. Anda juga akan memiliki jiwa bela diri sendiri, dan ketika jiwa bela diri kita terbangun pada upacara 6 tahun, jika kekuatan jiwa yang menyertainya muncul, Anda dapat meningkatkan diri melalui latihan kekuatan jiwa master jiwa. Jika kamu benar-benar memiliki kekuatan jiwa, ayah akan memberitahumu tentang master jiwa nanti. Sekarang, anakku, apakah kamu siap? Lan Xiao memandang Lan Xuan di depannya sambil tersenyum. Yu mengulurkan tangan kanannya padanya. Ya, Lan Xuan Yu berusia 6 tahun. Baik Lan Xiao maupun Nan Cheng menyayangi putra ini. Itu benar karena anak ini sangat baik. Kecuali tangisan awal mengejar kulit telur, anak ini tidak pernah menangis dan selalu tersenyum. Satu-satunya kelemahannya mungkin adalah cara bicaranya agak tidak jelas. Kebanyakan anak dapat berbicara dengan jelas pada usia 2 tahun, tetapi Lan Xuan Yu hampir tidak dapat berbicara dengan jelas sampai sekarang, tetapi ada nada seperti susu dalam suaranya. Sedemikian rupa sehingga baik Lan Xiao maupun Nan Cheng tidak ingin mengoreksi pengucapannya, karena mereka merasa suara kekanak-kanakan itu terdengar bagus. Lan Xuan Yu yang berusia 6 tahun adalah seorang gadis cantik. Sejak seluruh Institut Penelitian Binatang Jiwa Kuno pindah ke Tianluo Star, bintang administratif kedua yang ditemukan oleh Federasi Douluo 3 tahun lalu, dia telah bersekolah di taman kanak-kanak yang berafiliasi dengan lembaga penelitian. Ketika orang tua menjemput anaknya, mereka sering mengatakan bahwa anak yang paling cantik adalah milikku. Namun sejak Lan Xuan Yu masuk taman kanak-kanak, kalimat ini menjadi, itu adalah Lan Xuan Yu, dia memang anak laki paling tampan di taman kanak-kanak. Tidak diragukan lagi bahwa Lan Xuan Yu memiliki kulit yang sangat bagus. Karena apakah itu Nan Cheng, Lan Xiao, guru taman kanak-kanak, atau bahkan anak-anak lain di taman kanak-kanak, ketika mereka bersamanya, mereka mau tidak mau menyentuh lesung pipit dan mencium pipinya. Dia berperilaku sangat baik dan selalu pendiam. Senyumannya menawan. Tampaknya dunia ini hanya memiliki kebahagiaan untuknya, dan tidak pernah ada rasa sakit. Ayah, aku akan masuk kalau begitu. Lan Xuan Yu melambai pada Lan Xiao sambil tersenyum. Xuan Yu, Lan Xiao tiba-tiba memanggilnya. Lan Xuan Yu berbalik, menatap ayahnya dengan mata besar, dan bertanya dengan manis, ayah, ada apa? Lan Xiao merasa gugup, dan dia tidak bisa tidak mengingat telur dengan pola emas dan perak di benaknya, ada sesuatu yang sepertinya tertekan di hatiku. Dia agak menantikan kebangkitan Lan Xuan Yu yang berbeda, tetapi dia menyadari bahwa sekarang dia lebih khawatir. Ia sangat tidak ingin putranya menjadi sasaran percobaan di laboratorium. Gajah. Dalam 6 tahun, anak ini telah memenangkan cinta hampir semua orang di sekitarnya. Pergilah, ayah menunggumu di depan pintu. Dia menarik napas dalam-dalam, hidungnya sedikit sakit, tapi dia tetap melambai pada Lan Xuan Yu. Baiklah kalau begitu, Lan Xuan Yu melambai lagi sambil tersenyum dan berjalan ke pintu besi di depan. Lan Xiao menekan komunikator jiwa di pergelangan tangannya, dan segera, sisi lain terhubung. Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu? Apa yang terjadi? Suara tidak sabar Nan Cheng terdengar jelas melalui komunikator. Xuan Yu baru saja masuk, dan dia belum tahu apa yang telah dia bangun. Lan Xiao berkata dengan cepat. Nan Cheng tiba-tiba berkata dengan sedikit kebencian, lalu mengapa kamu meneleponku? Bukankah ini membuatku gugup? Aku akan melakukannya lagi nanti. Lan Xiao tersenyum pahit, kamu benar untuk tidak datang. Faktanya, aku juga sangat gugup. Nan Cheng, aku ingin memberitahumu, tidak peduli apa semangat bela diri anak itu, lupakan pujiannya. Paling buruk, aku akan memberikan semua pujian kepada Chen Wei dan Li Tingyin, dan aku menang jangan dipromosikan. Tolong lupakan telur itu. Nan Cheng di sisi lain terdiam. Lan Xiao telah menjadi Direktur Institut Penelitian Binatang Jiwa Kuno selama bertahun-tahun. Meskipun setelah pindah ke Tianluo Star, level Institut Penelitian Binatang Jiwa Kuno telah meningkat, dan Lan Xiao sekarang menjadi Letnan Kolonel. Namun, sepertinya dia menemui hambatan. Dengan ilmunya,
dia seharusnya bisa naik lebih tinggi, tapi kekurangannya mungkin adalah sebuah peluang. Jadi Nan Cheng secara khusus memahami pengabaian seperti apa yang dirasakan Lan Xiao ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Lan Xiao memiliki pikiran yang cerdas, tetapi semangat bela dirinya sendiri sulit untuk dikembangkan dan ditingkatkan. Itu telah tertahan di tingkat dering keempat. Hanya hasil penelitian ilmiah yang luar biasa yang memungkinkan dia untuk terus dipromosikan. Dalam aspek ini, Nan Cheng memiliki keunggulan yang jauh lebih baik. Semangat bela dirinya sangat bagus, dan dia sekarang menjadi kaisar jiwa cincin ke-6. Pangkat militernya juga telah mencapai letnan kolonel, membuatnya setara dengannya. Jika bukan karena menemaninya, Nan Cheng bisa saja dikerahkan ke tempat lain yang lebih menjanjikan. Apakah kamu sudah memikirkannya? Nan Cheng menarik napas dalam dan bertanya. Jika ada sesuatu yang benar-benar istimewa tentang Lan Xuanyu, terutama intensitas energi dari makhluk jiwa berusia 100.000 tahun yang pernah muncul sebelumnya. Apa yang membawa Lan Xiao mungkin adalah peluang besar. Pikirkanlah, faktanya, sejak kita pindah ke sini 3 tahun lalu, kita sudah memikirkannya pada hari kita memutuskan untuk tidak memiliki anak, bukan? Kita semua bersedia untuk mencintai anak ini dengan sepenuh hati. Tidak ragu-ragu, dia berkata dengan ragu-ragu. Puff, Nan Cheng di sisi lain tiba-tiba tertawa, haruskah aku bilang kamu bodoh sekarang? Seperti yang kamu katakan padaku saat itu. Sekarang kembalikan padamu, aku hanya suka penampilan konyolmu. Hidup kami cukup baik sekarang. Institut Penelitian Binatang Jiwa Kuno cukup bagus. Saya akan memberikan prestasi saya kepada mereka di masa depan. Mari kita tetap di sini dan biarkan anak-anak kita tumbuh dewasa. Apakah menurut Anda tidak apa? Lan Xiao tersenyum. Saat ini, mereka hanya memikirkan satu kata, rumah. Didi. Tetapi pada saat ini, alarm tiba-tiba berbunyi dari arah ruang kebangkitan. Ekspresi Lan Xiao tiba-tiba berubah, dan dia melihat ke arah ruang kebangkitan dengan kaget. Di ruang kebangkitan, Lan Xuanyu kecil berdiri dalam bentuk heksagonal. Ruangan, matanya yang besar penuh rasa ingin tahu. Seorang paman baru saja menyuruhnya berdiri di tengah dan tidak bergerak. Saat berikutnya, sedikit cahaya mulai bersinar di sekelilingnya, dan cahaya aneh menyelimuti tubuhnya bahwa tubuhnya terasa sedikit hangat. Yang lebih aneh lagi adalah dalam perasaan hangat ini, dia tampak merasa sedikit gatal pada awalnya, tetapi segera, rasa gatal itu mulai meningkat. Tahu apakah ini normal, dan wajahnya mulai menjadi sedikit pucat, tetapi rasa gatalnya menjadi semakin hebat dan akhirnya menjadi perasaan yang lebih menakutkan daripada rasa sakit. Dia tidak tahan lagi, teriaknya, dan mau tak mau menggaruk tubuhnya dengan tangannya, dan dia terus memutar. Ruang kebangkitan ada di dalam Institut Penelitian Binatang Jiwa Kuno. Faktanya, ada ruang kebangkitan seperti itu di banyak federasi untuk anak-anak dengan usia yang sesuai. Staf yang bertanggung jawab di ruang kebangkitan belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Secara umum, tidak peduli semangat bela diri apa yang dibangkitkan, itu hanya perlu muncul dengan lancar. Ketika Lan Xuanyu berteriak, dia mengira itu milik anak itu semangat bela diri hendak bangkit, tetapi saat berikutnya, Lan Xuanyu berguling-guling di tanah karena gatal, menggaruk tubuhnya dengan kuat tanpa ragu-ragu. Staf menekan perangkat alarm dan berlari keluar dengan cepat untuk meraih tubuh Lan Xuanyu. Dia tiba-tiba merasakan perasaan takut yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Meski hanya sesaat, dia merasakannya. Namun dia jelas merasakan getaran yang datang dari lubuk jiwanya yang membuatnya berhenti tiba-tiba dan menatap anak itu dengan kaget. Ada banyak garis di permukaan kulit Lan Xuanyu, dan emas dan perak saling terkait, dan warnanya membayang. Pintunya diketuk terbuka dari luar, dan Lan Xiao bergegas masuk seolah-olah dia sedang terbang. Ah, di sana. Pada saat ini, Lan Xuanyu berteriak keras, dan tubuh kecilnya memantul dari tanah. Pada saat itu, semua pola cahaya di tubuhnya menghilang, dan sekelompok sinar biru muncul dari telapak tangannya keluar dari lubang, membubung ke atas, dan menjulang lebih dari 1 meter, bergoyang dan berayun di udara. Soul Land 4 Chapter 10. Hanya seorang putra. Lan Xiao tercengang, dan stafnya juga sedikit tercengang. Pada saat ini, Lan Xuanyu juga berhenti, dan rasa gatal di tubuhnya menghilang, seolah-olah terlepas bersamaan dengan gumpalan biru yang keluar dari telapak tangannya.
Anggota staf menoleh untuk melihat ke arah Lan Xiao. Direktur, ini, Lan Yinchao. Suaranya terasa sedikit aneh. Semua orang di institut tahu betul apa itu roh bela diri Lan Xiao dan Nan Cheng, tapi anak di depan mereka belum membangkitkan jiwa bela diri yang sama seperti mereka. Dan sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Rumput perak biru, roh bela diri yang paling umum, sering muncul ketika Federasi Douluo hanya memiliki bintang Douluo, dan itu juga merupakan perwakilan dari roh bela diri yang tidak berguna. Apa artinya menyia-nyiakan jiwa bela diri? Artinya tidak bisa dibudidayakan dan tidak ada gunanya. Sekalipun semangat bela diri adalah sumpit, kecepatan makan akan meningkat. Jiwa bela diri itu seperti cangkul, dan tanpa kekuatan jiwa, kemampuan mengolah tanah akan semakin kuat. Jiwa bela diri adalah rumput perak biru. Memperbaiki apa? Manusia bukanlah sapi atau domba dan tidak makan rumput. Namun, Blue Silver Grass juga memiliki legendanya sendiri, dan legenda terbesar telah tersebar di seluruh Federasi Douluo selama puluhan ribu tahun. Namun, selama puluhan ribu tahun, hanya ada 2 legenda milik Blue Silver Grass. Lan Xiao bahkan lebih terkejut daripada anggota staf itu. Sebelum hari ini, dia telah memikirkan banyak kemungkinan. Setelah berpikir panjang, dia memutuskan untuk membiarkan Lan Xuanyu tinggal di institut tersebut untuk bangkit, sehingga setidaknya situasi di institut tersebut berada di bawah kendalinya. Dia memikirkan banyak kemungkinan, betapa kuatnya semangat bela diri Lan Xuanyu, dan dia bahkan menganggap semangat bela diri setingkat dewa binatang. Tapi yang tidak dia duga adalah bahwa semangat bela diri putranya yang lahir dari telur akan menjadi rumput perak biru yang tidak ada hubungannya dengan semangat bela diri binatang. Tunggu sebentar, itu tidak benar. Tiba-tiba, pupil mata Lan Xiao menyusut. Di ruang kebangkitan manapun, staf akan segera mengkarakterisasi semangat bela diri Lan Xuanyu sebagai rumput perak biru, sampah biasa. Namun, ini adalah Institut Penelitian Binatang Jiwa Kuno, dan Lan Xiao sendiri adalah direktur lembaga penelitian tersebut. Awalnya, tidak ada yang perlu dipelajari tentang roh bela diri yang terbuang, tapi ia tidak dapat bertahan dengan kenyataan bahwa ia pernah memiliki legenda terkuat di daratan. Oleh karena itu, Lan Xiao telah melakukan penelitian terhadap jenis rumput biru perak yang telah ada sejak lama dan bahkan melampaui sejarah manusia. Roh bela diri rumput perak biru dulunya sangat umum di Federasi Douluo dan merupakan standar roh bela diri yang tidak berguna. Namun, ketika roh bela diri yang tidak berguna ini terbangun, seharusnya tidak terlihat seperti ini, bukan? Memikirkan hal ini, otak Lan Xiao tiba-tiba mulai bekerja dengan kecepatan tinggi, mengingat sesuatu. Semua pengetahuan dan kenangan tentang Blue Silver Grass. Hal pertama yang dia pikirkan adalah kebangkitan Blue Silver Grass harus dilakukan dengan satu tangan, bukan kedua tangan. Ya, dia yakin akan hal ini. Terlebih lagi, ketika Blue Silver Grass yang lemah baru saja terbangun, itu sudah cukup bagus untuk bisa mengebor beberapa sentimeter dari telapak tangan. Dan cahaya biru di permukaannya tidak terlihat biasa. Direktur, apakah Anda masih perlu melakukan tes kekuatan jiwa? Anggota staf bertanya ragu-ragu. Sorot matanya saat ini bahkan terbilang simpatik. Melihat putranya telah kehilangan semangat bela dirinya, menjadi seorang ayah tidak akan membuatnya merasa lebih baik. Tentu saja, Lan Xiao berseru dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia masih ragu-ragu, menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan, aku juga memiliki penguji kekuatan jiwa di rumah. Biarkan aku mengujinya untuknya ketika saya kembali. Anggota staf memandangnya dengan pengertian. Melihatnya dan mengangguk, dia berkata tanpa berkata apa-apa lagi, oke. Kalau begitu saya akan mengidentifikasi roh bela diri Xuan Yu sebagai Lan Yinchao. Ya, Lan Xiao setuju saat dia mendatangi putranya dan memeluknya. Ayah, apakah ini semangat bela diriku? Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Lan Xiao menyeka keringat di dahinya, mengangguk, dan berkata, ya. Ini adalah semangat bela dirimu. Sekarang mari kita ambil kembali, oke. Kamu berpikir dalam pikiranmu untuk melepaskannya, sebaiknya aku kembali. Oh, biarkan aku mencobanya. Lan Xuanyu melakukan apa yang dikatakan ayahnya. Benar saja, gugusan rumput biru keperakan itu perlahan menyusut dan akhirnya menghilang di telapak tangannya. Namun, yang bahkan Lan Xuanyu sendiri tidak menyadarinya adalah ketika mereka menghilang, di telapak tangannya, emas dan perak sedikit bersinar, dengan emas di tangan kanannya dan perak di tangan kirinya. Setelah meninggalkan ruang kebangkitan, Lan Xiao tidak banyak bicara. Dia membawa putranya keluar dari lembaga penelitian dan mengendarai mobil jiwanya kembali ke rumah.
Keluarga tersebut tinggal di gedung keluarga dekat lembaga penelitian. Perlakuan terhadap Letnan Kolonel cukup baik. Mereka bertiga tinggal nyaman di rumah seluas 200 meter persegi, bahkan terdapat ruang pelatihan khusus. Setelah menutup pintu, Lan Xiao membawa putranya dan duduk di sofa. Dia memandang Lan Xuanyu dengan serius dan berkata, "Xuanyu, apa yang terjadi padamu ketika seni bela diri terbangun hari ini? Ceritakan pada ayah semua perasaanmu saat itu." Lan Xuanyu mengedipkan matanya yang besar dan berkata dengan rasa takut, "Gatal sekali, ayah, aku sangat gatal saat itu." Gatalnya sangat tidak nyaman, jadi aku menggaruknya dengan keras. Sangat gatal, seolah-olah berasal dari dalam tubuh, jadi aku menggaruknya. Itu juga tidak berhasil. Kemudian semua rasa gatal terkonsentrasi di tanganku, dan keluar begitu saja dari telapak tanganku, dan rasa gatal itu berhenti. Lan Xiao hendak menanyakan beberapa detail, tetapi komunikator jiwa berdering. "Ayolah, Nancheng, jangan tanya dulu. Ya, ini Lan Yin Chao. Kembalilah dulu dan beritahu kami saat kamu sampai di rumah." "Oke." Nancheng yang cemas di sisi lain tiba-tiba menyadari sesuatu dan buru-buru menutup telepon meningkatkan komunikasi. Tidak lama kemudian, dia kembali ke rumah. Rumput perak biru. Semangat bela diri Xuanyu akan menjadi rumput perak biru. Nancheng juga tampak tidak percaya. Lan Xiao meliriknya, lalu berkata kepada Lan Xuanyu, "Nak, kamu kembali ke kamarmu untuk bermain sebentar. Ayah ingin memberitahukan sesuatu kepada ibu." "Oh." Lan Xuanyu setuju dan kembali ke kamarnya dengan patuh. "Apa yang terjadi?" Nancheng tidak sabar untuk memegang tangan Lan Xiao. Lan Xiao sedikit menyipitkan matanya, "Ini jelas bukan rumput biru perak biasa. Ini jelas bukan rumput biasa. Aku yakin, rumput biru perak biasa tidak akan tumbuh dari tanganmu, setidaknya tidak saat ia terbangun, dan bahkan lebih sedikit lagi. Kemungkinan besar akan tumbuh begitu lama. Terlebih lagi, rumput perak biru milik Xuanyu jauh lebih indah." Nancheng juga mempelajari makhluk jiwa kuno dan segera memikirkan sebuah kemungkinan, mungkinkah kata-kata kaisar perak biru yang legendaris itu masuk akal? "Tidak, itu tidak masuk akal." Lan Xiao berkata tanpa ragu-ragu, "Level kaisar perak biru pasti baik-baik saja. Mungkin saja monster jiwa berusia 100.000 tahun dapat dibangun kembali. Namun, telur itu tidak dapat dijelaskan. Jelas, bagaimana kaisar perak biru bisa tumbuh dari sebutir telur?" Nancheng mengerutkan kening dan berkata, "Bagaimana jika itu dilakukan sendiri?" "Sama sekali tidak." Nancheng tidak memaksakan idenya lagi karena dia percaya pada suaminya. Meskipun Lan Xiao masih muda, dia bisa dianggap sebagai ahli yang berwibawa dalam studi tentang makhluk jiwa kuno. "Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Anak ini." Nancheng sedikit mengernyit. Lan Xiao juga mulai berpikir. Yang paling mereka khawatirkan sebelumnya adalah seni bela diri Lan Xuanyu terlalu dilebih-lebihkan, yang akan menarik perhatian para petinggi. Maka mereka hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Tapi sekarang rumput blue silver. Tiba-tiba, Lan Xiao mengangkat kepalanya dengan senyuman di wajahnya. Pada saat ini, dia sepertinya sudah mendapatkan kembali ketenangannya seperti biasanya. Lan Yin Chao, sepertinya tidak ada yang salah dengannya. Setidaknya, dia memiliki jiwa bela diri yang tidak berguna dalam catatan file. Dan aku tidak membiarkan dia menjalani tes kekuatan jiwa pada saat itu. Kita akan tahu tingkat kekuatan jiwanya setelah kita uji nanti. Aku yakin pasti akan ada kekuatan jiwa yang menyertainya. Kalau tingkat kekuatan jiwanya berapa, terserah kita yang melaporkannya, jadi bukan kita yang memiliki keputusan akhir. Ini berarti Nancheng juga mengerti, itu berarti dia tidak akan diambil dari kita dan akan selalu begitu. "Itu anak kami." Lan Xiao tersenyum dan berkata, "Benar. Bagian tersulit telah berakhir. Selanjutnya, pertama-tama kita cari tahu apa semangat bela dirinya, lalu memikirkan tindakan pencegahannya. Bahkan jika dia ditemukan berbeda ketika dia besar nanti, kita akan mengatakan bahwa jiwa bela dirinya telah bermutasi. Sekarang teknologi bimbingan jiwa berkembang pesat, para master jiwa tidak lagi dianggap serius. Jika kita berhati-hati, dia akan selalu menjadi anak kita. Adapun bagaimana dia ingin pergi dan bagaimana dia ke depannya, cukuplah kita menjaga hatinya agar tidak tersesat. Kita bahagia saat dia kuat, dan kita tidak bersedih saat dia lemah." "Benar." Nancheng akhirnya tersenyum, "Ya. Saya hanya ingin seorang putra. Yang lainnya tidak begitu penting." Petik 2. Soul Land 4 Chapter 11. Tes kekuatan jiwa.
Ayah, Bu, apa yang kalian bicarakan? Kenapa aku tidak bisa mengerti? Lan Xuanyu memandang orang tuanya dengan rasa ingin tahu, bulu matanya yang panjang melengkung, dan dia terlihat semakin manis ketika wajahnya terlihat bertanya-tanya. Nanceng mau tidak mau memeluk putranya, mencium wajah merah mudanya, dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Biarkan ayah mengajarimu tentang master jiwa nanti, oke? Nak, lepaskan semangat bela dirimu dan tunjukkan pada ayah. Lan Xiao memandang putranya dengan sedikit cemburu. Dalam ingatannya, Nanceng pasti mencium putranya lebih sering daripada dia menciumnya. Bagaimana cara melepaskannya, ayah? Lan Xuanyu bertanya dengan acuh tak acuh. Lan Xiao berkata, konsentrasilah, pikirkan tentang bilah rumput yang muncul sebelumnya, dan rasakan apakah ada sesuatu yang aneh di tubuhmu. Lan Xuanyu berkedip dan diam-diam merasakan perubahan di tubuhnya, rasa gatal di tubuhnya, yang membuatnya takut untuk segera bersantai. Namun rasa gatal itu tiba-tiba berubah menjadi hembusan nafas hangat yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Rasa gatal itu hilang, digantikan oleh perasaan yang sangat nyaman. Tanpa sadar, dia mengangkat tangannya. Lingkaran cahaya biru samar berkedip-kedip, dan dua kelompok bilah rumput muncul dari telapak tangannya, membumbung ke atas hingga panjangnya hampir 2 meter sebelum berhenti. Kali ini Lan Xiao punya waktu untuk mengamati dengan cermat. Bilah rumput biru memiliki kilau samar dan sedikit lentur saat disentuh, namun memang tidak ada bedanya dengan rumput perak biru. Hanya saja ukurannya besar, jauh lebih besar dari rata-rata rumput blue silver. Ini benar-benar berbeda. Ini sangat besar. Nanceng juga melakukan penelitian pada makhluk jiwa kuno, jadi dia secara alami tahu tentang rumput perak biru. Lan Xiao berkata, bawalah penguji kekuatan jiwa dan berikan kepada Xuanyu untuk mengujinya. Oke. Nanceng pergi ke kamar dan mengeluarkan penguji kekuatan jiwa. Ini adalah panduan jiwa kecil yang harus dimiliki untuk keluarga. Penguji kekuatan jiwa yang digunakan di rumah ini cukup untuk menguji tingkat kekuatan jiwa di bawah level 70. Nak, ambil pegangan di kedua sisi, lalu gerakan keberadaan khusus di tubuhmu seperti melepaskan roh bela diri. Nanceng menyerahkan penguji kekuatan jiwa kepada Lan Xuanyu. Penguji kekuatan jiwa berbentuk bulat, dengan layar melingkar mengarah ke atas dan dua. Sejak benua Douluo dan bahkan seluruh bintang Douluo berevolusi 10.000 tahun yang lalu, batas atas tingkat kekuatan jiwa telah berubah dari semula 100 menjadi 120. Eksistensi di atas tingkat 99 disebut tingkat dewa. Pegangan. Benda ini bahkan tidak perlu menggunakan baterai jiwa tambahan, karena kekuatan jiwa secara alami akan disuntikkan selama tes kekuatan jiwa, dan proses injeksi secara alami merupakan penyelesaian tes. Lan Xiao memegang pegangan di kedua sisi, karena perasaan lega setelah rasa gatal sebelumnya tidak terlalu buruk, dan dibandingkan sebelumnya, rasa takutnya berkurang. Ketika rasa gatal itu muncul kembali, ia langsung merasakan energi khusus yang membuatnya sangat nyaman mengalir keluar dari lengannya, dan seolah-olah telah merasuk ke dalam tester di tangannya. Lan Xiao dan Nanceng sama-sama menatap penguji itu dengan penuh perhatian. Layar di atas penguji berkedip sedikit, seolah-olah beberapa angka akan muncul, tetapi menghilang hanya dalam sekejap. Keduanya mendongak dan saling memandang hampir bersamaan, keduanya melihat ketidakpercayaan di mata satu sama lain. Situasi ini berarti tidak ada kekuatan jiwa. Namun, rumput perak biru Lan Xuanyu terlihat begitu istimewa, bagaimana mungkin ia tidak memiliki kekuatan jiwa? Tepat pada saat mereka tidak mempercayainya, tiba-tiba, penguji kekuatan jiwa bergetar hebat, dan seberkas cahaya langsung keluar. Cahaya putih, yang panjangnya 1 kaki, sekuat kolom dan sangat kokoh. Karena kemunculannya yang tiba-tiba, Lan Xiao dan Nanceng terkejut, tetapi kemudian mata mereka menunjukkan kengerian. 1 kaki. Apa maksudnya 1 kaki? 1 inci adalah kekuatan jiwa tingkat pertama. 1 kaki adalah level 10. Dan bagi mereka yang baru saja membangkitkan jiwa bela dirinya, level 10 adalah batasnya. Dengan kata lain, anak ini terlahir dengan kekuatan jiwa penuh. Itu penuh dengan kekuatan jiwa bawaan. Bahkan dalam situasi saat ini di mana teknologi bimbingan jiwa sangat maju, sangat jarang yang memiliki kekuatan jiwa bawaan penuh. Hanya keluarga besar yang diturunkan dari zaman kuno atau roh bela diri yang sangat kuat yang dapat muncul. Terutama beberapa profesi khusus dan pasukan tempur khusus militer memerlukan master jiwa untuk bergabung. Banyak senjata yang dipandu jiwa hanya dapat dikendalikan dengan lebih baik oleh para master jiwa. Oleh karena itu, meskipun master jiwa tidak lagi menjadi eksistensi yang menentukan, ia masih merupakan profesi yang sangat mulia.
Kekuatan jiwa bawaan dan kejeniusan disamakan. Setiap pemilik kekuatan jiwa bawaan akan dihargai oleh federasi. Setelah Anda muncul, Anda akan menerima beasiswa penuh. Dengan kata lain, sampai dia setidaknya menyelesaikan studinya di Akademi Master Jiwa tingkat lanjut, semua biaya akan ditanggung oleh federasi, dan bahkan saat teknologi panduan jiwa memasuki tingkat antar bintang, produk teknologi mulai lebih mendominasi. Selama benua Douluo asli, status Master Jiwa sebagai inti dari seluruh dunia juga berubah. Namun meskipun demikian, Master Jiwa masih merupakan profesi yang sangat mulia. Sama seperti fakta bahwa pangkat militer Nancheng mampu menyusulnya kemudian berkaitan erat dengan fakta bahwa dia sudah menjadi Master Jiwa di tingkat Kaisar Jiwa. Ada subsidi tambahan, bahkan jiwa yang digunakan untuk meningkatkan transformasi kualitatif lintas tingkat Master Jiwa sebagian akan diberikan dan sebagian lagi diabaikan oleh federasi. Semua orang dilahirkan sama, tetapi sejak jiwa bela diri terbangun, level secara alami akan terbagi. Master Jiwa yang terlahir dengan kekuatan jiwa penuh, kecuali ada keadaan khusus, harus mampu berkultivasi ke level berjudul dulu level 9 atau lebih tinggi dengan sistem pelatihan federasi yang sempurna saat ini. Dan itu sudah berdiri di puncak federasi. Ini seperti melangkah dari masyarakat biasa ke kelas bangsawan di zaman dahulu. Jiwa bela diri apa yang sama pada usia 6 tahun? Berhubungan langsung dengan jiwa bela diri orang tua, karena bersifat turun-temurun. Namun itu tidak mutlak, karena jiwa bela diri terkadang bermutasi. Ada beberapa yang bermutasi yang buruk, dan ada yang bermutasi yang sangat kuat. Jika jiwa bela diri secara bawaan penuh dengan kekuatan jiwa setelah mutasi, ia pasti akan mencapai langit dalam satu langkah. Saat ini, jiwa bela diri Lan Xuanyu penuh dengan kekuatan jiwa bawaan. Itu hanya rumput perak biru. Dalam sejarah umat manusia kita, sepertinya hanya ada satu orang yang memiliki roh bela diri rumput perak biru yang terlahir dengan kekuatan jiwa penuh. Bahkan orang yang dikenal sebagai penyelamat juga memiliki roh bela diri Kaisar Perak Biru, tapi dia tidak dilahirkan dengan kekuatan jiwa penuh. Nancheng bergumam. Lan Xuanyu sedikit mengernyit, maksudmu, semangat bela diri Xuanyu adalah Kaisar Perak Biru. Nancheng tersenyum dan berkata, apakah ada penjelasan yang lebih baik? Lan Xiao menggelengkan kepalanya, tidak. Jika dia seorang anak yang lahir normal, saya pasti akan memiliki pemikiran yang sama denganmu. Meskipun hanya ada sedikit catatan sejarah tentang Lan Yinhuang, jangan lupa bagaimana Xuanyu muncul. Ya, Lan Xuanyu, itu adalah anak yang lahir dari telur. Itu sama sekali tidak secara langsung bersifat botani. Bukan, apa itu? Pada saat ini, Lan Xuanyu memandangi cahaya putih yang panjangnya lebih dari 1 kaki dengan rasa ingin tahu di wajahnya, dan dia merasa tubuhnya semakin hangat dan di sana sepertinya semacam kekuatan. Itu mengalir dalam aliran yang tak ada habisnya, pengekangan yang tak terkatakan. Kondisi fisiknya tidak berbeda dengan orang normal sejak ia masih kecil, bahkan ia lebih lemah dibandingkan anak laki-laki pada usia yang sama. Tetapi pada saat ini, dia jelas merasa bahwa dia terlihat sangat kuat. Lan Xiao mengambil kembali penguji kekuatan jiwa dari tangannya, lalu berjongkok dan berkata kepadanya, Xuanyu, bisakah kamu menjanjikan sesuatu pada ayah? Lan Xuanyu mengangguk, oke. Ada apa, ayah? Jangan beritahu siapapun tentang situasi ujian barusan. Jika seseorang bertanya padamu apa kekuatan jiwamu, katakan saja level 3. Solen 4 chapter 12. Cincin misterius. Oh, kekuatan jiwa tingkat 3. Ayah, apakah aku kuat atau tidak? Biasanya inilah yang paling dikhawatirkan oleh anak kecil itu. Luar biasa, tentu saja. Putraku yang paling kuat. Mulai besok, ayah akan mengajarimu pelatihan kekuatan jiwa dasar. Lan Xiao menyentuh kepala putranya. Lan Xuanyu telah berperilaku sangat baik sejak dia masih kecil, selalu menyenangkan. Apakah kamu sudah memutuskan? Nancheng menarik lengan baju Lan Xiao. Lan Xiao tersenyum tipis, ku bilang, aku akan melindungi kalian ibu dan anak. Bukannya aku tidak bisa mendukungmu. Lebih baik jangan diekspos. Baiklah, terserah padamu. Pegang lengan suaminya. Meski kekuatan pribadinya tidak sebaik dirinya, namun dialah penopang keluarga yang sesungguhnya. Hal terpenting bagi seorang pria adalah bertanggung jawab. Lan Xuanyu pergi tidur sangat awal di malam hari dan sangat mengantuk sehingga dia tidak bisa membuka matanya segera setelah makan malam. Dia punya kamar kecilnya sendiri, kamar biru dengan puncak menara menghadap ke atas. Ada kamar mandi kecil dan ruang ganti seluas 3 meter persegi. Hangat dan nyaman. Samping tempat tidurnya berbentuk seperti mobil jiwa.
Lan Xuanyu ingin menjadi pembalap ketika dia berumur 4 tahun. Mata besar akan menjadi sangat cerah ketika melihat mobil pemandu jiwa. Oleh karena itu, banyak sekali dekorasi yang berhubungan dengan mobil di kamarnya. Lan Xuanyu tidur sangat nyenyak. Lambat laun, anak kecil itu tertidur. Mimpinya tidak jelas. Dia hanya mendengar nyanyian yang panjang dan menyenangkan, dan samar-samar melihat bercak lingkaran cahaya. Halo itu berwarna emas atau perak, menempel di sekujur tubuhnya. Namun kenyataannya, dia mulai memancarkan cahaya redup, tanpa energi yang menyertainya, melainkan hanya berkedip-kedip di lingkaran cahaya. Terkadang emas, terkadang perak, sama seperti telur aslinya. Dia tidur nyenyak, dan cahaya keemasan dan perak perlahan memudar. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tetapi ketika kedua kelompok cahaya itu menghilang sepenuhnya, lingkaran cahaya putih diam-diam muncul dari bawah kakinya dan perlahan-lahan naik. Pada saat ini, cahaya keemasan samar tiba-tiba terlepas di sekujur tubuhnya, yang sangat jelas terlihat pada lingkaran cahaya putih itu. Lingkaran cahaya itu mencapai di atas kepalanya sebelum perlahan menghilang. Tapi ini belum berakhir. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi perak lagi, dan lingkaran putih lainnya muncul dari kakinya, perlahan ke atas, dan terus naik ke atas kepalanya. Sebelum benar-benar menghilang, ruangan menjadi gelap kembali, namun dalam kegelapan, seolah muncul pusaran kecil, menelan cahaya di sekitarnya, sehingga cahaya bulan di luar jendela tidak bisa lagi diproyeksikan ke tanah melalui celah tirai. Pusaran ini muncul di perut bagian bawah dan pusar Xiao Xuanyu. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi pusaran itu menghilang tanpa suara, dan lingkaran biru tua perlahan terbang dari pusarnya. Terbang ke arahnya dengan goyah. Akhirnya mendarat di ibu jari kanannya. Cahaya biru tua menyatu dan tidak bergerak. Itu berubah menjadi cincin kecil. Lebarnya hanya 5 mm dan pas di jari-jarinya. Xiao Xuanyu masih tidur nyenyak, seolah-olah semuanya tidak ada hubungannya dengan dia, dan tidak ada yang menyentuhnya. Dini hari. Begitu fajar menyingsing, pintu Xiao Xuanyu dibuka, dan Lan Xiao masuk dari luar. Dia datang ke samping tempat tidur putranya, mula-mula menyentuh dahinya untuk memastikan bahwa suhu tubuhnya normal, lalu menepuknya dengan lembut. Xuanyu, sudah waktunya bangun. Lan Xuanyu membuka matanya dengan bingung, menatap ayahnya dengan samar. Ayah, aku masih ingin tidur sebentar. Sudah waktunya bangun. Rencana hari ini adalah pagi hari. Meskipun kamu sedang liburan musim panas, kamu akan pergi ke sekolah ketika sekolah dimulai lagi. Terlebih lagi, kamu sekarang adalah seorang master jiwa. Meskipun kamu hanya berada di level terendah, kamu masih seorang master jiwa. Ya, jawab Xiao Xuanyu tanpa ragu-ragu. Dia sedikit lebih sadar sekarang. Kalau begitu, saatnya bangun. Mulai hari ini, ayah akan mengajarimu cara mengembangkan kekuatan jiwamu. Saat dia berbicara, Lan Xiao menggendong putranya dari tempat tidur. Saat ini, matanya secara tidak sengaja tertuju pada tangan kanan Lan Xuanyu. Nak, dari mana kamu mendapatkan cincin ini? Lan Xiao bertanya dengan heran. Xiao Xuanyu sendiri juga melihat tangan kanannya, dan berkata dengan sedikit manis, aku tidak tahu. Itu bukan milikku. Lan Xiao membawa tangan kecilnya ke depannya untuk melihatnya dengan cermat. Itu adalah cincin biru tua yang terlihat sangat dalam, dengan beberapa pola samar di atasnya yang tidak jelas. Namun ketika dia melihat lebih dekat, dia tiba-tiba merasa sedikit pusing, seolah cincin itu menelan jiwanya. Dia segera memalingkan wajahnya, merasa ngeri. Sudah 6 tahun sejak Xiao Xuanyu mendatangi mereka. Dalam 6 tahun terakhir, Xiao Xuanyu tidak pernah menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Segalanya menjadi begitu normal sehingga para peneliti di institut tersebut melupakan asal-usulnya dan hanya menganggapnya sebagai anak dari Nancheng dan Lan Xiao. Namun, tampaknya semuanya normal hingga kemarin. Saat dia menyelesaikan kebangkitan jiwa bela dirinya, segalanya berubah. Lan Yinchao, yang terlahir dengan kekuatan jiwa penuh, masih bisa mencari preseden. Terlepas dari apakah itu kaisar perak biru atau bukan, setidaknya situasi serupa pernah terjadi sebelumnya. Tapi dari mana asal cincin ini? Lebih besar dari Lan Xiao buru-buru membawa Lan Xuanyu ke samping tempat tidur, membuka tirai terlebih dahulu, lalu memeriksa jendela dengan cermat. Tidak ada tanda-tanda akan dibuka. Semuanya tampak normal-normal saja. Nak, apakah kamu merasakannya? Kapan kamu memakai cincin ini? Xiao Xuanyu menggelengkan kepalanya dengan hampa. Lan Xiao berkata, lalu ketika kamu melihatnya, apakah kamu merasa tidak nyaman?
Yang paling dia khawatirkan adalah cincin yang muncul entah dari mana akan berdampak pada tubuh putranya. Tidak, cantik sekali. Xiao Xuanyu memandang cincin di tangannya dengan penuh minat, dan dia mencoba melepasnya. Dia menariknya dengan kuat, tetapi cincin itu sepertinya tumbuh di jarinya dan tidak bisa bergerak. Ayah, aku tidak bisa melepasnya. Ayah, cobalah. Lan Xiao waspada dengan cincin misterius ini, dan dia mengulurkan tangan untuk melepasnya. Namun, kejadian aneh terjadi. Saat jari Lan Xiao menyentuh cincin itu, tiba-tiba, kekuatan yang tidak dapat dijelaskan dilepaskan dari cincin itu, dan telapak tangannya tiba-tiba terpental. Tiba-tiba Lan Xuanyu terjatuh dari pelukannya begitu Lan Xiao melonggarkan cengkeramannya. Aduh, ayah, untungnya, dia ada di samping tempat tidur. Xiao Xuanyu langsung jatuh ke tempat tidur empuk, tapi dia masih terkejut. Maaf, ayah tidak bersungguh-sungguh. Lan Xiao dipukul oleh kekuatan itu dan mundur 2 langkah. Bagaimana dia bisa tetap tenang? Dari mana asal cincin ini? Saya sendiri tidak bisa menyentuhnya, dan saya tidak bisa melepasnya. Semua ini berarti putranya berbeda. 6 tahun telah berlalu, dan baru sekarang dia benar-benar menunjukkan kualitas luar biasa tersebut. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana saya harus menghadapinya? Xuanyu, kamu pergi mandi dulu. Ayah akan datang menemuimu nanti.